Ya pemirsa, benarkah biaya platform yang naik membuat para penjual atau seller mulai meninggalkan marketplace? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Praksa Institute, Hardy Hermawan. Mas Hardy, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Mas Hardy, disebut karena kenaikan biaya marketplace, kemudian seller mulai meninggalkan juga. Tapi sebelum ke situ, saya hanya ingin tahu, apakah benar marketplace, tadi ada 3 yang tersebut, itu menaikkan biaya layanan di bulan Mei, menyalahi kontrak, atau memang setelah kontrak yang lama berakhir? Sebetulnya seperti apa, Mas? Oke, jadi yang namanya kontrak itu kan sebenarnya seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat di sananya. Dia harus Iya. benar-benar ditaati. Dan betul itu semacam itu. Tapi kalau memang sudah ada perjanjian Hmm. antara seller dengan marketplace dalam jangka waktu tertentu, bisa jadi perubahan kontrak seketika menimbulkan persoalan. Tapi jawabannya juga akan tergantung nanti apakah ada isi term and condition dalam kontrak Hmm. itu, ada klausul-klausul tertentu, ada Hmm. mekanisme persetujuan digital. Jadi memang itu harus kita lihat secara keseluruhan. Cuma Ya. memang dalam beberapa hari terakhir saya dengar juga memang ada kenaikan. Tapi harus dilihat dulu biaya apa yang naik nih. Apakah biaya Hmm. admin, apakah Hmm. potongan ongkos kirim, atau biaya yang lain. Karena memang itu juga yang sebenarnya seller UMKM harus benar-benar mengetahui struktur biaya yang mereka keluarkan di marketplace. Oke. Mereka harus ngeh benar lah, mana Ya. yang biaya admin, mana yang biaya ongkos kirim, mana yang biaya promosi, dan lain sebagainya. Jadi tahu persis, nah mana yang nggak boleh naik, mana yang sewaktu-waktu bisa naik. Hmm. Jadi nggak semuanya Oke. dilihat secara umum. Menteri Oke. UMKM Mas Hardy melarang biaya itu dinaikkan marketplace. Memang Hmm. punya otoritas untuk melakukan itu? Saya nggak tahu otoritasnya dari mana, kan ada kontrak di sana gitu loh, Hmm. lalu kemudian ada klausul-klausul, ada term and condition. Jadi Hmm. sebetulnya yang dilakukan oleh menteri ini jika benar seperti itu kan cenderung ke intervensi harga, ya. Dan Hmm. intervensi harga itu kalau dilakukan serampangan tanpa analisis yang kuat, tanpa kesiapan untuk memenuhi konsekuensi-konsekuensi yang timbul setelahnya, ya itu justru Ya. akan merugikan ekosistem secara keseluruhan. Secara teori kan Oke. begitulah, Mas. Apakah memang semata-mata karena kenaikan biaya yang dinaikkan marketplace di bulan Mei ini, Hmm. penyebab utama kemudian para penjual, khususnya yang UMKM ya Mas Hardy, itu meninggalkan Ya, marketplace? ya. Atau memang sebelum ini pun karena mungkin semakin susah untuk mendapatkan margin yang lumayan, mereka memang sudah meninggalkan? Kalau meninggalkan marketplace, saya sebenarnya nggak melihat secara real ya, kecuali semacam kampanye-kampanye atau seruan-seruan, atau Hmm. mungkin ya satu dua ada yang menyatakan itu di sosial media. Yang Oh. jelas, kalau menurut riset yang dilakukan oleh sejumlah lembaga yang kredibel, ada CORE, ada Lembaga Demografi UI, atau kemudian Hmm. Indef juga menyatakan banyak sekali UMKM yang mendapat keuntungan dengan terhubung secara digital dengan pasarnya itu. Jadi Oke. apa iya mereka meninggalkan marketplace, saya belum tahu persis. Tapi saya paham mereka Hmm. gelisah. Pelaku UMKM Hmm. ini gelisah. Mereka sedang menghadapi banyak sekali persoalan karena Anda sendiri tahu ekonomi kita memang sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan. Oke. Jadi situasinya berat. Makanya kita itu baca itu jangan emosional, jangan karena Hmm. sentimen. Kita lebih dulu menarik nafas, lihat secara Ya, utuh, ya. secara tenang, tidak semata-mata emosional. Karena UMKM ini bagaimanapun adalah tulang punggung ekonomi nasional. Dari Baik. 64 juta unit usaha ya 99,99% adalah UMKM. Jadi Hmm. penting sekali buat mereka untuk terus tumbuh dan berkembang. Yang bisa memastikan jalannya kontrak kerjasama antara marketplace dan seller, Hmm. khususnya UMKM, itu siapa, Ya. Mas Hardy? Apakah memang Menteri UMKM-nya, atau saya tidak tahu, Menkom DG mungkin, karena itu kan platform ya, atau siapa sebetulnya? Ya, ya. Masing-masing memiliki kewenangannya tersendiri, tapi yang jelas ini kan yang terjadi adalah kesepakatan bisnis biasa antara Mhm. seller dengan platform, lalu kemudian ada konsumen atau pembeli di pihak lain. Jadi ini Hmm. kesepakatan bisnis, ekonomi yang berjalan dengan sendirinya, yang sekarang sedang mengalami tekanan, ya mungkin dia berusaha untuk memulihkan dirinya sendiri dengan mekanisme Ya. harga, katakanlah. Dan itu hal yang lazim, hal yang biasa dalam perekonomian, tidak perlu Hmm. gumunan serta-merta pemerintah ikut campur dan merasa paling tahu dengan situasi yang seharusnya terjadi, Oke. karena dalam ekonomi semuanya ada konsekuensinya tersendiri. Baik. Sekarang misalnya
indeks anjlok habis-habisan hari Iya, ini. iya, Rupiah udah iya. 1.600, harga Oke. minyak masih tinggi. Ya pastilah biaya ship atau biaya pengiriman barang Oke. meningkat dan lain sebagainya. Sehingga itu juga mungkin akan jadi tekanan-tekanan gitu. Mas Ardi, sebetulnya ketika seller, khususnya UMKM, berjualan lewat marketplace, itu lebih menguntungkan untuk seller atau lebih menguntungkan dia berjualan mandiri, entah lewat situs atau yang lain? Oke, jadi kalau melihat dari riset yang dilakukan oleh Core Indonesia, katakanlah, dia lakukan riset itu sekitar 66 tahun 2024, kalau nggak, 2 tahun yang lalu. Iya. 66% dari mereka yang sudah masuk ke digital itu merasa pendapatan bulanannya meningkat. Besaran peningkatannya itu rata-rata sebesar 27%. Itu Oke. kalau dari Core. Dari Lembaga Baik. Demografi Ya. UI juga sekitar 55% mengalami peningkatan. Jadi memang Oke. marketplace memungkinkan dia untuk meraih pasar yang lebih luas, menjangkau pasar yang lebih luas, melakukan transaksi yang lebih banyak, dan dia mau Baik. 20, nggak ada istilah tutup tokonya Iya. kan, 24 jam Iya. sekarang bisa masuk terus. Baik. Jadi kita harapkan memang bisnis ini dibicarakan dengan baik-baik antara seller dan platform, pemerintah mengawasi Dan saja. dilihat situasi sekelilingnya juga, Mas Oke. Leonard. Lihat situasi Baik. sekelilingnya. Jadi kalau misalnya ada Oke. kenaikan-kenaikan itu pasti mungkin juga merupakan bagian dari upaya Baik. ekonomi dalam memulihkan dirinya sendiri. Baik, kita harap akan ada kesepakatan yang baik. Terima kasih peneliti Praksa Institute, Hardi Hermawan. Mas Hardi, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.